Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil mahmudi bi jami'il mahamidi ta'ziman wa tashrifan wa thana'a. Walhamdulillahi al-muttasif bi sifatil kamali quwwatan wa 'izzatan wa kibriya'a. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم ربنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علوما كثيرة تنفعنا يا رب العالمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى نور العلم والفهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya syukur. Malam hari ini Allah pertemukan di tempat yang paling barakah insyaallah, di tempat yang sangat mulia, di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa masjid itu adalah sebaik-baik tempat di muka bumi, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, khairu biqa'il ardi masajiduha, sebaik-baik bagian dari bumi itulah masjid-masjidnya. Mudah-mudahan sebagaimana kita kumpulkan Allah di tempat terbaik di dunia ini, semoga Allah kumpulkan nanti di tempat terbaik di akhirat, di surga Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, saya tidak lupa sebelumnya mengucapkan ucapan terima kasih kepada Ta'mir Masjid Namirah. Saya mendoakan semoga yang membangun masjid ini, yang memakmurkan masjid ini, Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan. Allah ampuni dosa-dosanya. Allah mudahkan urusannya. Allah Subhanahu wa taala jadikan inspirasi kebaikan bagi orang-orang lain. Dan kita yang hadir semoga juga mendapatkan keberkahan-keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga hari-hari kita yang akan datang, Bapak Ibu sekalian, malam ini kita berada di malam kedua atau hari pertama tahun 2021. Mudah-mudahan sepanjang tahun dan tahun-tahun berikutnya Allah mudahkan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan insyaallah. Baik, para jemaah sekalian, tema kita malam hari ini adalah pilar-pilar kekuatan umat, inspirasi dari sirah Nabi Muhammad SAW. Saya mohon izin kepada para jemaah sekalian untuk menyampaikan tema ini, bercerita dari kisah-kisah Rasulullah SAW yang diambil dari kitab sirah Nabi. Banyak kitab sirah Nabi itu, silahkan bisa dikoleksi Pak, dibaca. Ada Ar-Rahiqul Mahtum, ditulis oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Ada sirah Nabinya Ibnu Katsir, Ibnu Hisham, dan banyak sirah Nabi yang lain. Itu harus menjadi buku wajib setiap keluarga muslim. Jadi sebelum mengkoleksi biografi ataupun buku-buku sejarah yang lain, maka yang harus ada di rumah-rumah kita adalah sirah Nabi Muhammad SAW. Yang belum punya silahkan dibeli dan dibaca. Para orang tua hendaknya membacakan sirah itu kepada anak-anaknya, supaya antar keinginan kita, doa-doa kita itu Pak, nyambung dengan ikhtiar kita. Kita sering berdoa untuk mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Betul Pak ya? Kita juga sering mendoa untuk mendapatkan anak-anak yang soleh. Nah, untuk mendapatkan itu semua harus sejalan dengan ikhtiarnya. Salah satunya adalah membacakan sirah Nabi Muhammad SAW, mengkaji sirah Nabi Muhammad di keluarga kita. Bukan sirahnya Naruto.
bukan sirahnya yang lain, tapi sirah Nabi Muhammad SAW. Maka itu akan nyambung, Pak, antara keinginan kita, doa-doa kita dengan ikhtiar itu ketika bersama akan cepat nyampainya ke langit, dan Allah Subhanahu wa taala yang akan memudahkan kita untuk mencapai apa yang kita inginkan. Jadi seperti itu yang pertama. Tema ini sesungguhnya adalah tema yang sudah sering kita dengar, kita kaji bersama. Bapak sekalian Allah Subhanahu wa taala, kenapa saya memilih tema ini? Karena hari ini kita butuh itu. Butuh kekuatan umat Islam hadir kembali. Butuh umat Islam itu bangkit kembali. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan sesungguhnya syariat Islam itu adalah syariat yang benar, syariat yang hak, dan selain syariat Islam itu adalah syariat yang batil. Rasul mengatakan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Itu harus final dulu di diri kita. Kalau kita muslim masih ragu dengan kebenaran Islam, itu dipertanyakan. Baik, Bapak sekalian Allah Subhanahu wa taala, saya ingin memberikan muqaddimah dulu. Ketika Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan syariat Islam ini melalui Nabi Muhammad SAW, Allah menurunkan juga kitabnya, panduannya, yaitu Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim itu adalah kitab panduan yang harus dirujuk oleh setiap orang-orang Islam. Bahkan Al-Quran itu adalah panduan kepada seluruh umat, tidak hanya orang Islam. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi namanya adalah Al-Quran. Nama aslinya, intinya adalah Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Karena kitab itu harus dibaca, Pak. Al-Quran itu dari kata aslinya qara'ah, yaqra'u. Lalu ada kata Qur'anan, sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Maka kitab panduan itu harus dibaca berulang-ulang. Tetapi Allah Subhanahu wa taala juga memberikan nama Al-Quran itu dengan nama fungsinya, dengan nama-nama lain yang menunjukkan fungsinya. Salah satunya adalah Kitabul Hidayah, kitab petunjuk. Yang kedua, kalau dibuka Al-Quran itu ada namanya Al-Quran adalah Nur, cahaya. Nah, cahaya nih. Yang kita hari ini melihat hidup kita agak gelap, itu butuh penerang. Dan penerang terbaiknya adalah, cahaya terbaiknya adalah Al-Quran. Itu fungsinya, menerangi kehidupan kita. Jadi kalau kita suram masalah demi masalah kita hadapi, gak dapat jalan keluar, perlu kembali kepada sumber cahayanya. Yang Allah katakan bahwa Al-Quran itu adalah huda wa nur, petunjuk dan cahaya. Di ayat yang lain Allah menyebutkan fungsi Al-Quran juga adalah syifa. Apa syifa, Pak? Penyembuh, penawar. Jadi hari ini kita menghadapi banyak penyakit lahir dan batin. Penyakit hati, penyakit fisik banyak hari ini. Maka salah satu fungsi Al-Quran adalah syifa. Maka kaum muslimin, kalau segera kembali kepada Al-Quran, maka Allah akan segera mengangkat penyakit demi penyakit, baik yang fisik maupun yang non fisik. Baik yang fisik maupun yang non fisik. Itu obatnya. Tidak usah banyak berdebat, kembali kepada Al-Quran. Allah telah memberikan petunjuk-petunjuknya di situ. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Al-Quran itu adalah mau'izah, nasihat. Nasihat yang mengarahkan manusia kepada kebaikan. Di tempat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Al-Quran itu adalah az-zikr, sesuatu yang harus diingat terus. Karena panduan kalau dilupakan itu tidak akan pernah bermanfaat. Harus diingat terus. Dari seluruh fungsi dan nama-nama Al-Quran itu, Ibu sekalian, manusia tidak akan bisa faham kecuali ada model yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan bagi manusia, gimana Al-Quran itu bekerja sebagai petunjuk, sebagai syifa, sebagai cahaya, sebagai nasihat, sebagai satu yang diingat-ingat dan yang lainnya. Maka Allah turunkan, utus Rasulullah SAW dan dijadikan apa? Dijadikan uswah.
surat Al-Ahzab ayat 21, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Untuk menjelaskan Al-Qur'an secara utuh itu, maka Allah hadirkan sosok Nabi Muhammad SAW supaya jelas di hadapan para sahabat itu bagaimana cara mempraktekkan Al-Quran itu. Nah, sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, uswah, keteladanan. Uswatun hasanah, keteladanan yang baik. Teladan yang baik. Dalam keteladanan dalam hal apa? Dalam seluruh aspek kehidupan. Jadi kalau kita baca ayat ini, Bapak sekalian, itu jangan hanya tergambar keteladanan dalam sholat, puasa, baca Quran saja. Keteladanan dalam seluruh urusan kehidupan. Keteladanan ketika Rasulullah SAW menjadi suami, menjadi ayah, menjadi pemimpin, menjadi panglima, menjadi pedagang, menjadi semuanya itu teladan semua. Maka Allah hadirkan sebagai uswah hasanah. Untuk apa? Untuk diikuti. Untuk diikuti oleh para sahabat, oleh kaum muslimin. Dulu para sahabat melihat langsung Rasulullah SAW bagaimana kesehariannya. Sampai Aisyah radhiyallahu taala anha itu ditanya tentang kehidupan Rasulullah SAW, tentang akhlak Rasulullah SAW. Apa jawabannya? Kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran. Maksudnya bahwa apa yang ada dalam Al-Quran itu dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, dilihat oleh sahabat, dicontoh oleh sahabat. Lalu kemudian kita yang hadir di zaman akhir ini tidak bisa melihat langsung Rasulullah SAW, tidak juga bertemu dengan sahabat. Yang bisa kita dapatkan apa? Kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama tentang sirah Nabi Muhammad SAW, tentang hadis-hadis Rasulullah SAW, tentang perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW, sifat-sifat Rasulullah sudah ditulis. Ada sirah Nabi, ada Asy-Syama'il Muhammadiyah, dan kitab-kitab yang lainnya. Maka kita harus merujuk ke kitab itu. Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai bagaimana Rasulullah SAW membangun kekuatan kaum muslimin. Mulai dari awalnya tidak ada pengikut sama sekali, sampai umat Islam itu kemudian menjadi ya'lu, menjadi tinggi, menjadi bermartabat, menjadi kemudian memimpin dunia. Maka kita bagi menjadi dua fase, dua bagian. Satu fase Mekah, yang kedua adalah fase Madinah. Baik. Kenapa perlu kita kaji ini Bapak sekalian? Hari ini kita dirisaukan, insyaallah, digalaukan dengan kondisi umat hari ini, dengan berbagai macam kejadian-kejadian, fenomena-fenomena yang ada. Saya ingin menyampaikan satu perkataan Imam Malik rahimahullahu taala. Imam Malik itu imam Daril Hijrah di Madinah, mengatakan begini: la yasluha amru hadhil ummah atau akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awaluha. Tidak akan pernah beres urusan umat ini kecuali dengan apa yang dilakukan oleh generasi terdahulu dalam membereskan urusannya. Saya ulangi, la yasluha amru hadhil ummah illa bima saluha bihi awaluha. Tidak akan pernah selesai urusan umat ini, tidak akan pernah beres kecuali mencontoh orang-orang terdahulu, yaitu para sahabat, dan Rasulullah SAW masih hidup, para sahabat, para tabi'in, bagaimana mereka menyelesaikan persoalannya. Kenapa harus generasi awal itu yang dicontoh? Karena Rasul telah memberikan kesaksian bahwa sebaik-baik masa adalah di mana masa Rasulullah SAW hidup dengan para sahabatnya. Kemudian masa setelah Rasulullah SAW dan masa setelahnya. Ada 3 masa yang kemudian disebut oleh Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Yang kedua lebih penting adalah karena sahabat ini
dapat legalitas dan pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa Pak titelnya sahabat itu? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan sahabat juga ridha kepada Allah. Maka kalau cari model cara menyelesaikan masalah, kita rujuk ke ini, ke para sahabat dulu. Ada yang bertanya, kan zamannya beda Ustaz. Dulu gak ada handphone, gak ada gadget, gak ada teknologi. Masa menyelesaikannya merujuk ke orang-orang dulu? Ikhwas sekalian Allah Subhanahu wa taala. Islam itu, Al-Quran, Al-Hadis itu adalah konsep yang bisa menyelesaikan persoalan lintas waktu. Fi kulli zamanin wa makan. Apapun masalahnya. Hanya saja, ini salah kita Pak. Sering suudzon kepada panduan kita, panduan Islam, Al-Quran dan Sunnah. Ada yang mengatakan gini, Al-Quran itu gak bisa menyelesaikan urusan hari ini. Dulu kan naik onta, sekarang naik apa? Macam-macam, ada Avanza, ada Alphard dan seterusnya. Dulu gak ada pesawat, sekarang ada. Masa bisa menyelesaikan? Bagaimana kita bisa meragukan seperti itu? Padahal Allah sendiri yang mengatakan dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di surat yang lain hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Kalau kita meragukan hari ini berarti kita meragukan Al-Qur'an. Nah, itu hati-hati. Mari kita belajar kepada sirah Nabi Muhammad SAW. Nah, Rasul itu datang di sebuah masyarakat yang masalahnya itu beraneka ragam. Masalahnya itu tumpang tindih, bejat, hancur masyarakatnya. Maka masyarakatnya disebut masyarakat jahiliyah. Jahiliyah itu dari kata jahil, bodoh. Bodoh kalau lebih kasarnya hari ini disebut dungu. Bodoh. Apa bentuk kebodohannya? Nyembah berhala, patung, suka kemudian minum minuman keras, tidak menghargai perempuan, suka berzina, kemudian riba dan yang lainnya, berperang saling membunuh di antara kabilah, kemudian ada kasta di situ yang kaum lemah dihinakan sehina-hinanya, kalau perempuan tidak dapat bagian warisan tidak dihormati. Kaum jahiliyah. Rasul datang diutus. Apa yang dilakukan pertama? Nah, ini kita masuk kepada pilar-pilar ataupun tahapan-tahapan bagaimana Rasulullah SAW membangun kekuatan itu. Dan ini yang perlu kita tiru. Yang pertama, Bapak sekalian, itu di fase Mekah ini sekitar 13 tahun Rasulullah SAW berdakwah di Mekah. Ayat yang pertama kali turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu Maha Pemurah, Maha Dermawan. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Ayat ini, Bapak sekalian, itu menjadi pembuka Rasulullah SAW untuk memulai dakwahnya. Jadi apa kata kuncinya adalah Iqra. Apa yang dibaca Rasul, padahal Rasul tidak bisa membaca. Maka yang dibaca pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala itu. Dibaca mengikuti tuntunan Jibril alaihissalam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di situ ada penekanan, di situ mulai ditekankan, diperkenalkan tentang akidah, Bapak sekalian. Itu tahapan pertamanya itu. Pertama, untuk membangun sebuah kekuatan umat Islam itu adalah penanaman akidah dan penguatan keimanan. Itu dimulai Iqra bismi rabbikal ladzi. Dikenalkan nama Rabb di situ. Nama Rabb. Ini kemudian para ulama setelah itu menganalisa ayat ini mengaitkan bahwa untuk mencapai sebuah kemajuan, sebuah peradaban atau kekuatan umat itu harus berpadu antara ilmu dengan iman.
Iqra itu adalah sumber ilmu, membaca. Bismi rabbik itu adalah keimanan. Nah, maka adik-adik sekalian yang sedang menempuh pendidikan di SMP, SMA, kuliah, itu kan lagi senang-senang baca. Jangan dilepaskan ketika Anda membaca itu dengan akarnya, dengan pondasinya, yaitu iman. Kenapa Anda membaca? Untuk apa Anda memperbanyak ilmu? Nah, itu ditanyakan. Maka semuanya adalah untuk menambah keimanan dan menguatkan keimanan, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi penguatan akidah dan penanaman keimanan. Nah, itu bisa dilihat Ibu sekalian dari seluruh surat-surat Makkiyah, surat-surat yang diturun di Mekah itu, semua rata-rata isinya adalah tentang keimanan, tentang semua bagian-bagian dari akidah. Dan contoh misalkan kita yang hafal juz 30. Juz 30 itu, Pak, hanya ada 2 surat yang bukan surat Makkiyah, yaitu surat An-Nasr dan surat Az-Zalzalah. Yang lainnya adalah Makkiyah semua. Mulai An-Naba sampai An-Nas. Perhatikan isinya. Kalau nggak ingat nanti dibaca. Ayat-ayat itu berbicara tentang kekuasaan Allah, tentang hari kiamat, tentang hal-hal yang gaib, tentang surga, tentang neraka. Ini ditanamkan di Mekah ini. Ditanamkan di Mekah. Iman dengan segala rukunnya, dengan segala aspeknya itu ditanamkan di Mekah. Nah, kalau kita bicara tentang iman dan akidah itu, coba perhatikan, Pak. Kita lihat bagaimana ketika sahabat sudah beriman itu. Rasul ketika turun dari Gua Hira dalam keadaan gemetar datang menemui istrinya Khadijah. Lalu Rasul berkata, sesungguhnya aku mendapatkan persoalan yang besar. Allah Subhanahu wa taala memerintahkanku untuk berdakwah, untuk mengajak orang untuk menyembah Allah. Faman dza'at'u, siapa yang akan aku ajak, wa man dza yastajib, siapa yang akan menyambut ajakanku. Nah, ini Ibu sekalian, ini dengarkan jawaban Khadijah, istri Rasulullah SAW itu. Khadijah mengatakan begini, radhiyallahu taala anha, ya Muhammad, ud'uni qabla an tad'u ayya insanin faastajibu lak. Wahai Muhammad, wahai suamiku, ajaklah aku sebelum kau mengajak orang lain, aku akan menyambut ajakanmu. Coba keimanan Khadijah, lihat Pak, keimanan Khadijah itu setelah menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah kepada Nabi Muhammad, setelah itu ketaatan pertamanya, ketergantungan pertamanya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk tunduk kepada Nabi Muhammad, maka Khadijah itu menyerahkan seluruh hartanya untuk dakwah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi sudah lepas dengan dunia, diserahkan seluruhnya kepada Islam, kepada Rasulullah SAW. Ngajak Abu Bakar. Coba Abu Bakar Siddiq itu Rasulullah mengatakan gini, Pak. Begitu Abu Bakar menyatakan asyhadu an la ilaha illallah, Rasulullah memberikan kesaksian. Semua yang aku ajak masuk Islam itu mesti menemukan keraguan walaupun sedikit, kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Ini ditanamkan iman. Bagaimana penanaman imannya? 1, dibacakan Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an dibacakan kepada orang Arab. Kalau dibacakan ke orang Arab itu paham, Pak. Kalau dibacakan ke kita, butuh penerjemah. Jadi kalau ceramah di depan orang-orang non-Arab itu 2 kali capek. Karena 1 membacakan teksnya, yang kedua adalah menerjemahkan. Tapi kalau ceramah di depan orang Arab, cukup ngomong Arab mereka paham. Nah, ini dibacakan ayat-ayat Al-Quran itu kepada orang-orang yang didakwahi oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, penguatan akidah itu dilakukan dengan cara menceritakan kepada para sahabat itu, kepada orang-orang Arab itu tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi
secara maknawi, secara hissi itu juga disampaikan iman kepada yang gaib. Yang kedua, diajak berfikir tentang ciptaan Allah. Antum kalau membaca surat Al-Ghasyiyah misalkan, surat Al-Ghasyiyah, itu ada ayat di akhir itu apa? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak melihat bagaimana onta itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang onta yang diciptakan, Pak. Karena kenapa onta yang disebutkan? Karena orang Arab itu biasa lihat onta, bukan Toyota. Nah, onta yang dilihat. Maka setelah diteliti itu, onta itu hewan yang bisa berjalan sampai ratusan kilometer tanpa makan, tanpa minum. Coba itu, mengapa mereka tidak berpikir, kenapa ada hewan yang sebegitu kuatnya? Siapa yang menciptakan? Wa ilas sama'i kaifa rufi'at, bagaimana langit itu ditinggikan. Itu diajak berpikir. Turun ayat itu, diajak berpikir masyarakat Arab itu. Maka mereka sudah mulai berpikir, iya ya, siapa yang bangun atap kita ini tanpa tiang gitu. Mulai berpikir, masa mungkin berhala Lata Uzza itu yang membuat? Gak mungkin. Mulai berpikir ke situ. Maka pada akhirnya mulailah banyak sambutan-sambutan yang menguatkan keimanan. Nah, itu penguatan akidah. Akidahnya tumbuh. Maka kalau sudah beriman itu, Bilal bin Rabah dengan mengulang-ulang kalimat ahad-ahad itu, tahan banting, tahan disiksa, tahan dengan panasnya matahari karena mempertahankan imannya. Itu pengokohan iman di fase Mekah itu. Maka di fase Mekah itu tidak ada perlawanan sama sekali, Pak. Dihujat, disakiti, disiksa, bahkan ada yang dibunuh, itu belum ada perlawanan. Itu masa penanaman akar, penanaman pondasi yang kokoh kepada umat Islam. Sampai Ammar bin Yasir, ada Khabbab bin Ad datang kepada Rasulullah SAW. Datang begini, ya Rasulullah, bukankah kita ini berada dalam kebenaran? Bala, Rasul mengatakan, iya, kita berada dalam kebenaran. Ya Rasulullah, mengapa engkau tidak berdoa kepada Allah agar Allah membinasakan mereka, orang-orang kafir? Coba. Apa jawaban Nabi? Nabi itu bercerita, jawabannya bercerita juga. Nabi bercerita begini. Inna man kana qablakum, sesungguhnya umat-umat sebelum kalian itu ada yang dibunuh, ada yang kepalanya itu digergaji dan badannya dibelah dua. Ada yang dibakar di dalam api. Tapi mereka tidak pernah melepaskan keimanannya. Nah, maka yang ketiga, cara menguatkan keimanan itu diceritakan orang-orang terdahulu yang mempertahankan keimanannya. Nah, hari ini Pak, kita harus banyak melihat sirah sejarah. Kita hari ini diuji oleh Allah dengan makhluk yang tidak terlihat oleh kita tapi menggegerkan, yang disebut dengan corona. Lalu panik semua, dari saking paniknya banyak yang lupa kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam. Gimana cara kemudian menguatkan kita? Baca sirah. Dulu zaman Umar itu ada penyakit namanya taun, Pak. Tahu taun? Taun itu kalau kena hari ini, pagi ini, sore sudah mati. Jadi mayat itu bergelimpangan di jalan-jalan itu benar di masa itu, namanya taun amwas itu. Bahkan di zaman apa Imam Ibnu Hajar Asqalani itu sampai matinya tiap hari itu sampai 1.000, 10.000. Maka kita itu ujian yang dihadapi kaum mukminin dulu, kaum muslimin itu lebih besar dari kita. Maka masa kita tidak bisa bertahan dengan keimanan kita dengan ujian yang kecil itu hari ini? Karena Allah tidak menguji kita kecuali dengan tujuan ingin mengangkat kita ke derajat yang lebih tinggi dan menghapus, mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Nah, itu diceritakan. Jadi pertama dibacakan ayat, kemudian diajak berpikir tentang alam semesta. Yang ketiga diceritakan kisah-kisah orang-orang yang istiqomah dengan keimanannya. Itu di fase Mekah.
Yang kedua, di fase Mekah ini Rasulullah SAW juga menguatkan yang disebut dengan tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa. Jadi kaum muslimin ini sudah dibersihkan jiwanya dari kotoran-kotoran sifat-sifat tercela. Nanti kita bisa lihat nanti dari dialognya Ja'far bin Abi Thalib dengan Raja Najasyi. Saya bacakan nanti. Tazkiyatun nafas. Hasilnya bagaimana? Yang ketiga adalah perbaikan akhlak. Jadi ketika Rasul mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, itu di fase Mekah itu dikokohkan itu perbaikan akhlak itu. Nah, ini Bapak sekalian, semua penguatan akidah, kemudian tazkiyatun nafas dan perbaikan akhlak itu tercermin hasilnya dari dialognya Ja'far bin Abi Thalib dengan Raja Najasyi. Saya bacakan ketika Raja Najasyi mengatakan, jadi ceritanya itu ketika kaum muslimin hijrah ke Habasyah. Hijrah yang kedua itu ada 83 laki-laki, 14 perempuan hijrah ke Habasyah. Kaum Quraisy itu kemudian mengutus Amr bin As untuk bernegosiasi dengan Raja Najasyi agar umat Islam diusir dari Habasyah. Maka terjadilah dialog. Lalu sang raja bertanya kepada Ja'far bin Abi Thalib, apa jawabanmu terhadap yang dikatakan oleh Amr bin As? Maka Ja'far menjawab begini, saya baca terjemahannya. Tuanku, dahulu kami adalah satu kaum yang bodoh. Kami menyembah patung-patung berhala, memakan bangkai, dan tidak segan melakukan berbagai kejahatan. Dahulu kami biasa memutus hubungan kekerabatan, tidak mau peduli dengan kerepotan tetangga, dan yang kuat menindas yang lemah. Dalam keadaan kami seperti itu, Allah mengutus kepada kami seorang Rasul yang kami kenal baik keramahan keluarganya, serta terjamin kejujuran dan ketulusan dan amanahnya. Apa yang dilakukan oleh utusan ini? Ja'far mengatakan, kami diajak untuk menyembah Allah semata dan meninggalkan menyembah terhadap batu-batu dan patung. Rasul menyuruh kami jujur dalam berbicara, menyampaikan amanah, menyambung tali persaudaraan, dan berbuat baik kepada tetangga. Beliau melarang kami berbuat keji, menghindari pentumpahan darah, tidak menyebarkan fitnah, tidak mengadu domba, dan tidak berdusta. Beliau juga melarang memakan harta anak yatim, menuduh orang-orang yang tidak bersalah, dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Rasul memerintahkan kami mengerjakan salat, membayar zakat, dan berpuasa. Maka Ja'far mengatakan, itu sebabnya kami percaya dan kami mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu di antara dialognya Ja'far. Coba perhatikan ungkapan tadi Pak, itu sudah menjawab seluruh apa yang diajarkan Rasulullah SAW, merangkum akidahnya kokoh, kemudian jiwanya sudah bersih dan akhlaknya sudah baik. Dari biasa bermusuhan berubah menjadi tidak bermusuhan. Dari biasa memfitnah menjadi tidak memfitnah. Dari menyembah patung menjadi menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sumber kekuatannya. Jadi Bapak sekalian, ini indikator kuatnya iman kita itu satu. Kita kuat iman atau tidak itu, maka dilihatnya adalah apakah iman yang ada dalam diri kita itu mampu merubah dari yang buruk menjadi yang baik. Mampu merubah dari yang buruk menjadi yang baik. Yang asalnya suka berkata kotor mampu dirubah menjadi berkata baik. Yang asalnya tidak menutup aurat mampu menjadikan kita menutup aurat. Yang asalnya kemudian malas sholat mampu merubah kita menjadi rajin sholat. Yang asalnya suka bermuamalah dengan muamalah yang dilarang, ribawiyah dalam ekonomi dan yang lainnya, dirubah menjadi lebih baik. Nah, itu di Mekah. Rasulullah SAW kemudian menahan sakit, menahan siksaan untuk mengokohkan akar. Nah, maka pelajarannya begini Bapak sekalian. Jadi kalau kondisi iman belum lemah,
belum kuat, mohon maaf. Kalau kondisi iman belum kokoh, maka fokus utamanya adalah mengokohkan iman dulu. Mengokohkan iman dulu. Gimana caranya, Pak? Caranya adalah tidak ada lain kecuali belajar dulu, ngaji, belajar tentang syariat Islam, apa yang Allah cintai, apa yang Allah perintah, apa yang Rasulullah SAW perintahkan, apa yang dilarang, itu yang paling wajib untuk dikaji. Jadi kaum muslimin itu ada tiga bagian ya. Satu adalah orang-orang yang tidak punya kesempatan banyak untuk belajar, orang-orang awam yang sibuk dengan pekerjaannya dan seterusnya, maka dia hanya punya kewajiban untuk melakukan hal-hal yang diwajibkan dengan mengikuti orang-orang yang alim. Dua, ada talibul ilmi, yang menuntut ilmu. Yang menuntut ilmu ini mencari guru-guru untuk belajar agamanya. Yang ketiga ada orang yang alim, yang menjadi rujukan untuk belajar agamanya. Nah, ini harus berjalan semua nih. Yang talibul ilminya mencari ilmu, kemudian mengimpulkan ilmu dengan benar, lalu kemudian diberikan, didakwahkan kepada yang lainnya. Nah, itu untuk menguatkan iman. Maka Bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala, disitulah sumber kekuatan. Maka para ulama mengatakan, jika orang-orang Islam itu memiliki keimanan yang kokoh, maka selengkap apapun senjata lawan itu tidak akan mampu mengalahkan mereka. Nanti itu terjawab nanti di fase Madinah, Pak. Di fase Madinah itu yang sudah baca perang Badar, perang Khandaq, dan perang-perang yang lain, maka kita selalu mendapatkan bahwa jumlah kaum muslimin selalu lebih sedikit. Senjatanya selalu lebih lemah, lebih tidak lengkap. Kendaraannya pun tidak lengkap. Tapi Allah kasih apa? Kemenangan. Itu apa kuncinya? Iman yang kokoh. Iman yang kokoh. Nah, itu di fase Mekah. Maka fase Mekah, Ibu sekalian, orang-orang yang hari ini dalam berdakwah, orang tua mengajarkan anaknya, atau guru-guru mengajarkan muridnya, atau para dai berdakwah, ada yang lain sedang melakukan nasihat yang baik kepada teman-temannya, merasa banyak tantangannya dalam melakukan kebaikan. Nih, baca sirah nih. Dulu Abdullah bin Mas'ud itu keliling Ka'bah, baca surat Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, itu dilemparin dengan batu, dipukul sampai berdarah-darah. Sampai berdarah-darah. Ada ibu-ibu sekalian, ada Sumayyah, ada Yasir, ayah orang tuanya Ammar, yang kemudian karena mempertahankan iman itu kemudian dibunuh. Maka hari ini kita harus menguatkan iman itu. Bapak Ibu sekalian, maka kalau iman kita kokoh, apapun yang terjadi sekeliling kita itu tidak ada masalah, tidak jadi masalah bagi orang yang beriman itu. Tidak risau dia. Tidak risau dia. Tidak risau maksudnya adalah dia percaya bahwa yang mentakdirkan seluruhnya ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita umat muslim itu hanya berkewajiban melakukan ikhtiar terbaik yang bisa kita lakukan. Hasilnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan Bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala. Ini intinya adalah kekuatan itu terbangun dengan maksimal, dengan sempurna itu di Madinah, di fase Madinah. Di fase Madinah. Jadi Mekah 13 tahun, lalu ke fase Madinah. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW di Madinah untuk membangun kekuatan umat itu? Yang pertama adalah membangun markas kaum muslimin, yaitu masjid. Nah, maka pekerjaan pertama Rasul di Madinah adalah membangun masjid sebagai sentral bertemunya kaum muslimin, laki-laki secara khusus. Masya Allah. Jadi perhatian Rasul ketika ke Madinah, di Madinah itu sudah banyak pendukungnya, Pak, sudah banyak kaum muslimin. Aus dan Khazraj sudah masuk Islam berkat dakwahnya Mus'ab bin Umair setelah mereka melakukan Bai'atul Aqabah di Mekah tahun 12 kenabian.
Itu di Madinah, maka bikin masjid yang pertama masjid di Kuba. Masjid di Kuba. Dan Rasulullah SAW khutbah pertama di Kuba. Kenapa masjid? Banyak yang bertanya. Kok tidak sumber ekonominya, tidak pasar, tidak bisnis? Nah, tadi pengokohan akidah, penyucian jiwa, pembaikan akhlak itu akan lebih sempurna, lebih mantap lagi jika kemudian dijaga. Dan salah satu tempat untuk menjaga iman, menjaga tazkiyatun nafas, menjaga akhlak, menjaga ilmu adalah masjid. Dari masjidlah kemudian terpancar cahaya keislaman ke seluruh penjuru dunia. Maka kaum muslimin diajak ke masjid. Maka disitulah Rasulullah SAW mengajarkan ajaran-ajarannya. Menjelaskan Al-Quran satu persatu. Ayat-ayat yang turun dijelaskan itu di masjid. Maka masjid menjadi tempat yang paling barakah, Pak. Paling berkah luar biasa. Setelah masjid terbangun di Kuba, Rasulullah SAW pindah ke Madinah, ke Yathrib. Maka Rasulullah SAW kemudian disambut oleh penduduk Madinah dengan sambutan luar biasa. Di antara yang nyambut itu, yang penasaran itu ada orang Yahudi. Ada orang Yahudi, kiainya Yahudi itu penasaran. Kayak siapa sih Muhammad itu? Dia ikut nyambut tapi malu-malu, nyelip-nyelip di leher-leher kaum muslimin yang lain. Mana Muhammad? Ibu-ibu, gadis-gadis semua keluar. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah kalimat orang Yahudi ini. Namanya adalah Abdullah bin Salam. Setelah itu nanti dia akan masuk Islam. Pas ngintip itu menyambut Muhammad itu belum masuk Islam. Menyambut Nabi Muhammad belum masuk Islam. Kalimat yang dikatakan oleh orang Yahudi ini, Abdullah bin Salam, dia mengatakan begini. Falamma ra'aitu wajhahu fa'alimtu bi anna wajhahu laysa biwajhin kadzdzab. Saat aku melihat wajah Muhammad, maka aku tahu bahwa wajahnya bukan wajah pendusta. Wa awwalu ma sami'tu minhu, dan pertama kali yang aku dengar dari lisan Muhammad adalah afsus salam ayyuhan nas, afsus salam. Jadi orang Yahudi ini nanti meriwayatkan hadis nih. Kalimat yang didengar pertama oleh Rasulullah SAW ketika dari Kuba masuk ke Yathrib. Apa kalimatnya? Ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, afsus salam, sebarkan salam, kedamaian. Wa at'imut ta'am, berikan makan bagi yang membutuhkan. Wa sallu bil wasilul arham, sambung silaturrahim. Wa sallu bil laili wan nasu niyam, salatlah di malam hari ketika orang lain sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan selamat. Ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam yang awalnya adalah kiainya orang Yahudi. Yang cerita masuk Islamnya unik. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini masuk ke Madinah. Apa yang dilakukan di Madinah pertama? Bangun masjid lagi, Masjid Nabawi yang sampai hari ini. Orang Madinah itu berebutan untuk ditempati rumahnya oleh Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW yang adil itu kemudian mengatakan, aku akan berhenti di mana ontaku berhenti. Maka ontanya Rasulullah SAW berhenti di depan rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Lalu begitu Rasulullah ingin bangun masjid, maka Rasul juga begitu. Aku akan bangun masjid di mana ontaku berhenti. Maka onta itu berhenti di sebuah tanah milik dua anak yatim di Madinah. Yang Rasulullah SAW kemudian membeli tanah itu dan dibangun Masjid Nabawi. Dibangun masjid lagi, Pak. Jadi dalam sirah itu disebutkan Rasulullah SAW bangun masjid sebelum membangun rumah keluarganya, rumahnya dan rumah istri-istrinya. Jadi ketika pindah ke Madinah itu Rasul punya istri dua. Jangan baper Bu ya. Ini saya cerita Rasulullah SAW. Rasul ke Madinah punya istri satu, Aisyah, satunya Saudah. Jadi ini bikin masjid dulu. Setelah masjid jadi, baru Rasulullah SAW bikin rumah untuk Aisyah dan untuk Saudah di dekat masjid, sekeliling masjid itu. Masjid lagi. Jadi ini kaum muslimin rahimakumullah, yang mendambakan kejayaan Islam, maka istiqomahlah untuk memenuhi masjid. Masjid di sekitar rumah Anda, masjid dimanapun, jangan pilih-pilih masjid, kecuali masjid yang memang milik
aliran-aliran yang dinyatakan oleh majelis ulama dengan aliran sesat. Saya gak mau sholat di situ. Apa? Nah, imamnya beda dengan saya. Jangan pilih-pilih. Selama begitu kaum muslimin, maka kekuatan belum akan hadir. Belum akan hadir. Selama begitu belum akan hadir. Karena kekuatan itu akan hadir ketika kaum muslimin lebih mendahulukan cintanya terhadap saudaranya. Maka setelah Rasul membangun masjid, Rasulullah memastikan bahwa di antara kaum muslimin tidak ada saling benci. Di antara kaum muslimin itu tidak ada saling bersaing untuk menjatuhkan. Maka yang dilakukan kedua adalah mempersaudarakan kaum muhajirin dengan ansor. Mempersaudarakan kaum muhajirin dengan ansor. Itu dideklarasikan oleh Rasulullah SAW itu. Supaya muhajirin ansar itu tahu betapa mahalnya persaudaraan. Tidak hanya kemudian bahwa uhuwah itu baik, tidak. Maka Rasulullah langsung menunjuk. Fulan bersaudara dengan Fulan. Ada Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi. Terus ditunjuk satu persatu. Kenapa? Itu dilakukan Rasulullah SAW. Untuk memastikan di internal kaum muslimin itu tidak ada masalah. Kalau di internal kaum muslimin itu masih sibuk dengan persoalan-persoalan, dengan masalah-masalah yang tidak kunjung selesai, maka tidak akan pernah bisa menghadapi musuh-musuh di luar. Ada Yahudi, ada orang musyrik di Mekah. Itu dipersaudarakan Rasulullah SAW. Lalu dibikinlah perjanjian di antara kaum muslimin, Pak. Perjanjian. Dan perjanjian ini meskipun Rasulullah SAW kemudian ikrarkan antara muhajirin dan ansar, tapi juga di antara kita umat Islam. Itu berlaku. Apa kata Rasulullah SAW itu ketika mendeklarasikan itu? Anna al-muhajirin wal ansar ummatun wahidah min dunin nas. Bahwa kaum mukminin itu adalah kaum yang satu, umat yang satu selain kaum-kaum yang lain. Umat yang satu. Maka disebutkan juga hak-haknya oleh Rasulullah SAW. Wa annal mu'minina la yatrukuna mufrihan bainahum ay yu'tuhu bil ma'ruf min fida'in aw aqalin. Bahwa orang-orang mukmin itu terhadap orang mukmin yang lain itu tidak boleh membiarkan ada orang mukmin yang kesusahan, yang butuh bantuan kecuali orang mukmin yang lain harus membantunya. Itu hak persaudaraan. Tanpa memandang dia dari kabilah mana, tanpa memandang dia mantan budak atau bukan. Ketika dia sudah menyatakan asyhadu an la ilaha illallah, sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka dia saudara kita, maka dia berhak untuk mendapatkan kebaikan kita. Ini efeknya luar biasa, Pak. Ketika Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi, Sa'ad berkata, jadi kaum muhajirin itu kan dari Mekah tidak membawa apa-apa. Bawa baju aja sama pakaian, sama celana, bawa jubahnya saja. Karena harta mereka ditahan oleh orang-orang Quraisy. Begitu ke Madinah, mereka tidak punya apa-apa. Bagaimana Rasulullah memastikan bahwa antara dua kelompok ini, satu yang miskin tidak punya uang, tidak punya harta, satu orang Madinah yang kaya, yang punya harta, yang punya tempat tinggal, tidak ada sentimen, tidak ada gejolak, tidak ada permusuhan, tidak ada iri, tidak ada dengki. Jangan sampai ada orang Madinah bilang, enak ya muhajirin datang cuma bawa baju, hari ini makan enak di Madinah. Itu dipastikan itu tidak ada itu. Maka Sa'ad bin Rabi berkata kepada Abdurrahman bin Auf, ya akhi, wahai saudaraku, aku punya 2 kebun kurma. Kau lihat di antara kebunku itu mana yang kamu sukai, itu untukmu. Lalu lebih tinggi lagi kelasnya, wahai saudaraku, aku punya 2 istri. Kau lihat salah satu istriku yang kau sukai akan aku talak dan kau nikahi setelah habis masa iddahnya. Nah, apa jawaban? Kalau yang ditawari antum apa Pak jawabannya, Pak? Milih enggak? Kalau sekarang mungkin saya 2 punya perusahaan. Lihat perusahaan yang mana yang kamu sukai akan aku berikan kepadamu. Kalau yang ditawari kita gimana, Pak? Diambil enggak?
Nah, itu kita, bedanya kita dengan sahabat begitu. Abdurrahman bin Auf itu mengatakan, apa yang katakan? Ya akhi, barakallahu fi malik. Semoga Allah memberkahi hartamu dan keluargamu. Terima kasih. Cukuplah kau tunjukkan di mana jalan ke pasar. Mana pasar di Madinah ini. Terima kasih atas tawaranmu. Kau sangat baik, semoga Allah memberkahi. Tapi mohon maaf aku tidak bisa menerima. Tunjukkan aku ke pasar. Maka Abdurrahman bin Auf kemudian bekerja di pasar. Sampai kemudian menjadi saudagar terkaya di Madinah. Faham maksudnya? Kesepakatan ini, perjanjian ini dibangun oleh Nabi supaya antara internal kaum muslimin ini, muhajirin dan ansar, bahkan antara internal kaum ansar, ada dari suku Aus dan Khazraj yang dulu berperang terus, saling gantian kalah menangnya. Ketika masuk Islam ini tidak ada lagi kemudian iri dan dengki, balas dendam dan seterusnya. Karena apa? Karena itu adalah modal utama untuk menjayakan Islam, menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia, penjuru bumi. Maka dari sini kita belajar, Bapak sekalian. Kalau kita di antara umat Islam itu masih berantem terus, maka yakin kejayaan itu masih lama akan kita dapatkan. Kekuatan itu masih lama hadirnya. Kalau belum muncul cinta kepada saudara kita yang di sebelah kita, tetangga kita dan seterusnya. Kalau hanya perbedaan kunut tidak kunut membuat kita berantem. Kalau hanya perbedaan menyaringkan basmalah atau tidak dalam saat membuat kita tidak ke masjid. Kalau itu terjadi, masih lama. Ataupun kalau hadir, mungkin kita tidak termasuk di antara bagian yang membesarkan Islam itu. Yang menjayakan kaum muslimin. Nah itu, ini diturunkan oleh sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, dipraktekkan dalam kehidupannya. Bukan hanya engkau saudaraku, tidak. Dipraktekkan betul bagaimana memperlakukan saudaranya. Abu Darda dibersaudarakan dengan Salman Al-Farisi. Itu ada kisah menarik tentang Salman dan Abu Darda itu. Salman mau melamar perempuan, ternyata perempuannya tertariknya kepada yang nganter Abu Darda. Nah, itu kalau bapak ini nganterkan temannya mau lamar perempuan, ternyata perempuannya sukanya kepada yang nganter. Kalau kita apa, Pak? Kata perempuannya, kalau yang itu saya mau. Kalau yang nganter itu saya mau, kata perempuannya. Kalau Anda yang diantar, sikap Anda bagaimana? Tapi itu ditunjukkan oleh Salman Al-Farisi. Apa kata Salman? Wahai saudaraku, nikahlah kau dengan dia dan aku yang menanggung maharmu. Oh, indah, Pak. Enggak ada baper-baperan itu. Akan diberikan tuh harganya, yang dibawa Salman itu, harta yang disiapkan diberikan ke Abu Darda dan Abu Darda yang menikahi. Tidak hanya di lisan, bahwa kalimat-kalimat persaudaraan itu betul-betul nyata dalam keseharian. Itu dikokohkan oleh Rasulullah SAW dengan banyak hadisnya. Maka hadis kalau diturunkan di Madinah itu di awal-awal ada kalimat misalkan, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Sampai mencintai apa yang ada pada saudaranya sebagaimana dia mencintai apa yang ada pada dirinya sendiri. Lalu Rasulullah SAW kemudian banyak hadis kemudian yang disampaikan Rasulullah SAW. Misalkan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi, untuk menguatkan persaudaraan itu. Orang Islam adalah yang menyelamatkan orang Islam lain dari kejahatan mulut dan kejahatan tangannya. Tidak suka ngibahin saudara kita, tidak suka menyakiti saudara kita sama mukmin. Rasulullah SAW juga menguatkan dengan kalimatnya, La yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak pernah aman dari gangguannya. Dikokohkan lagi oleh Rasulullah SAW dengan hadisnya, La tabaghadu, janganlah kalian saling membenci, wala tahasadu, dan jangan saling mendengki, wala tadabaru, dan jangan saling membelakangi, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian saudara karena Allah Subhanahu wa taala.
Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Wala yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3 ayyam. Tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot, untuk tidak berbicara, untuk mendiamkan saudaranya melebihi 3 hari. Itu hadis-hadis disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat, menguatkan ukhuwah sahabat dan menguatkan semangat berbuat baiknya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihi yang ada di bumi, maka Allah yang ada di langit akan mengasihi kalian. Kemudian, ini Bapak sekalian, itu sumber kekuatannya, penanaman akidah, tazkiyatun nafas, perbaikan akhlak di fase Mekah, dikokohkan di Madinah dengan menjadikan masjid sebagai sentral kaum muslimin, markas kaum muslimin, lalu persaudaraan di antara kaum muslimin dan membuat ikatan janji untuk kemudian sama-sama menjaga persaudaraan itu. Pertanyaannya apa? Apakah di antara muhajirin dan ansor kaum muslimin di Madinah tidak ada perbedaan sama sekali? Mungkin enggak? Antara orang yang berkumpul banyak itu tidak ada perbedaan? Mungkin. 2 orang saja itu berantem terus, berbeda terus. Apalagi jumlahnya banyak. Banyak perbedaannya. Contoh, dalam masalah mengambil keputusan dalam masalah pilihan ibadah agama. Ketika Rasulullah SAW kemudian ingin memerangi Bani Quraidah, maka Rasulullah SAW memerintahkan sahabatnya, pergilah kalian ke Bani Quraidah dan jangan sholat asar kecuali sampai di Bani Quraidah. Apa yang terjadi dengan para sahabat? Ada 2. Ada 2 kelompok kan? Satu, sholat sebelum nyampe Bani Quraidah. Yang kedua, tetap bersikukuh kalau harus sholat di Bani Quraidah. Satunya ngotot. Ini asar mau habis. Waktu asar mau habis. Kalau kita sholat di Bani Quraidah, ini sudah masuk maghrib, bahkan mungkin sudah masuk isya. Maka kita harus sholat sebelum nyampe Bani Quraidah. Yang lain kelompok yang mengatakan, tidak. Rasulullah mengatakan kita harus sholat di Bani Quraidah. Akhirnya 2 pecah 2. Satu terus berangkat, satu sholat dulu. Yang berangkat itu asar, maghrib, isya jadi satu. Apakah di antara mereka kemudian ada yang saling menyalahkan atau saling memojokkan atau saling kemudian membenci? Tidak. Mereka datang bersama-sama ke Rasulullah SAW. Dan Rasulullah mengetahui itu dan Rasulullah SAW tidak menyalahkan satu di antara yang kedua. Di antara 2 kelompok itu. Artinya perbedaan itu hadir Pak mulai zaman sahabat. Tetapi kecintaan dan ruh keimanan itu lebih mendominasi, lebih kuat. Nah itu. Maka saya juga ingin tentang masalah ukhuwah itu, tentang masalah cinta, tentang masalah persaudaraan itu. Bapak Ibu sekalian kenal Imam Malik ya, tahu ya, Imam Malik bin Anas. Dia punya sahabat, seorang ulama juga namanya Lais bin Sa'ad. Pernah dengar Pak? Imam Lais bin Sa'ad. Jadi Lais bin Sa'ad ini orang Mesir, Imam Malik ini adalah di Madinah. Dulu sempat satu guru namanya Syekh Rabi'atul Ra'i di Madinah. Setelah itu berpisah keduanya. Imam Lais bin Sa'ad ini ke Mesir dan melanjutkan menuntut ilmu ke berbagai negara. Imam Malik di Madinah. Sejak sama-sama menjadi murid, dia sudah berdiskusi dan banyak berbeda. Apalagi setelah duanya berpisah menuntut ilmu ke guru-guru yang lain sampai mumpuni ilmunya. Dan mereka tetap saling berkomunikasi, saling surat menyurat. Ada sebuah kitab yang ditulis oleh Abdul Fattah Abu Wuddah tentang Rasailul Ulama, surat-surat ulama. Saya baca itu, ada surat antara Lais bin Sa'ad dengan Imam Malik. Jadi, Imam Lais bin Sa'ad sering mengirim surat, menulis pendapat-pendapatnya tentang masalah agama, lalu dikirimkan surat itu kepada Imam Malik dan diberikan catatan. Ya akhi, ya Imam Daril Hijrah, komentari pendapatku ini, bagaimana menurutmu? Maka dikomentari oleh Imam Malik, yang setuju dibilang setuju, yang tidak setuju dibilang tidak setuju. Sampai Imam Lais mengatakan, aku berbeda dengan Malik bin Anas itu lebih dari 70 masalah agama. Berapa Pak? Lebih dari 70 masalah agama. Tetapi lihat hubungan keduanya.
Hubungan keduanya, Bapak Ibu sekalian, Imam Lais ini adalah ulama yang kaya raya. Imam Malik adalah ulama yang tidak kaya. Berbeda 70 persoalan, tetapi Imam Lais sering mengirim kepada Imam Malik 1000 dinar. Berapa 1000 dinar, Pak? 1 dinar sekarang berapa? Banyak ya, 1 dinar kurang lebih sekarang 3 jutaan lebih kalau enggak salah, atau 2.500.000. Itu kalau 2.500.000 1 dinar, kalau 1000 dinar berapa uang itu, Pak? Itu diantar dikirim ke Imam Malik. 1000 dinar. Padahal berbeda 70 masalah agama. Lalu suatu hari Imam Malik ingin menikahkan putrinya dan mengirim surat kepada Imam Lais untuk dikirimkan parfum terbaik dari Mesir. Mintanya sedikit, dikirim berliter-liter. Suatu hari Imam Lais kemudian menunaikan ibadah haji, dan Imam Malik radhiyallahu taala anhu rahimahullahu taala mengantarkan 1 nampan kurma kepada Imam Lais. Nampan itu dibalikkan dengan penuh dengan dinar kepada Imam Malik rahimahullahu taala. Kita bedanya berapa, Pak? Coba Anda yang membenci saudaranya, coba lihat perbedaannya berapa. Ilmunya juga seberapa. Sampai sebegitu bencikah kita kepada saudara muslim kita? Ulama itu berbeda. Tapi tentang sikap itu tetap harus dijaga. Akhlak itu harus dijaga. Itu yang menguatkan dulu. Menguatkan para sahabat, menguatkan para tabi'in, menguatkan umat-umat terdahulu itu. Zamannya Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel itu, bukan tidak ada perbedaan di antara ulama dan pasukannya, bukan. Tetapi mereka menerima perbedaan itu sebagai perbedaan yang tidak mungkin disatukan sampai hari kiamat, tapi mereka hanya memperbaiki sikap dan muamalah dengan orang yang berbeda. Dengan orang yang berbeda. Murid dengan guru berbeda, biasa. Imam Syafi'i berbeda dengan Imam Malik, biasa. Maka talibul ilmi itu perhatikan itu. Baik, sudah 1 jam saya ingin menutup kajian ini. Kemudian di fase Madinah ini, setelah mempersaudarakan kaum muslimin, lalu Rasulullah SAW menguatkan yang disebut dengan ta'awun wa takaful. Ta'awun, takaful, saling menolong dan saling menopang. Persaudaraan, kemudian ada menanamkan ruh ta'awun dan takaful, yaitu saling menolong dan saling menopang. Seluruh persoalan kaum muslimin yang menjadi program kaum muslimin itu diusung bersama, Pak. Jihad, tentang kemudian memberikan makan. Di Madinah ada ahlus suffah, orang-orang fakir dari muhajirin yang tinggal di masjid itu dibantu oleh orang-orang Ansar yang kaya kehidupan mereka, makannya. Bahkan ada sahabat Ansar yang kadang mengajak 80 orang untuk makan di rumahnya. Itu ta'awun dan takaful. Abu Hurairah salah satunya yang tinggal di masjid itu, dibantu oleh sahabat-sahabat Ansar. Bahkan Rasulullah SAW selalu membuka pintu rumahnya untuk para sahabat-sahabat Ahlus Suffah dan minum susu, makan di rumah Rasulullah SAW. Maka ada yang ruh itu. Kalau kaum muslimin sudah muncul ruh saling ta'awun dan takaful itu, maka kekuatan umat akan segera kembali. Maka umat Islam akan kokoh, dan itu yang harus kita hidupkan. Sekalian Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ta'awun itu adalah masjid ini bentuknya. Ada orang yang diberikan rezeki oleh Allah lalu memberikan fasilitas masjid ini lengkap. Itu untuk memudahkan kaum muslimin untuk melaksanakan amal-amal ibadahnya dan kegiatan yang lain. Itu ta'awun, takaful. Yang terakhir adalah membuat perjanjian dengan masyarakat non-muslim di Madinah dengan kaum Yahudi. Dari situlah kemudian umat Islam itu punya power. Nanti asalnya di Madinah ada pasar kaum Yahudi, lalu Rasulullah SAW membuat pasar sendiri. Sehingga memiliki kekuatan, memiliki izzah sendiri. Maka dari itulah kemudian tersebar Islam ke seluruh pelosok negeri di seluruh penjuru dunia. Sampai ke Indonesia. Itu karena kekuatan kaum muslimin yang ada pada masa lalu itu. Dan itu yang harus kita tiru para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin inspirasi dari sirah Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya silahkan baca. Silahkan baca. Dibeli buku sirahnya.
dibacakan untuk anak-anaknya, ibu-ibu yang punya anak-anak kecil dibacakan sirah, dibacakan kisah sahabat, dibacakan kisah orang-orang saleh, supaya dalam otaknya, dalam khayalannya, dalam imajinasinya itu ingin seperti mereka orang-orang yang saleh. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati kita, menguatkan iman kita, memberikan kesehatan kepada kita semua, kepada yang hadir di masjid ini dan keluarganya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarganya juga diberikan kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari mara bahaya, dari fitnah, dari penyakit lahir dan batin. Anak-anak kita dijaga dari fitnah-fitnah akhir zaman, dikokohkan, diistiqomahkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita yang sudah meninggal, semoga Allah ampunkan dosa-dosa mereka dan Allah tempatkan di tempat-tempat yang mulia. Barakallahu fikum. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah min qaulin bila amalin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.